Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan, senang sekali bisa kembali untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini kepada saudara. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan lebih dahulu dan kemudian kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 berkata demikian: segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dan 24 berkata demikian: apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Dari dua bagian firman Tuhan yang saya bacakan kepada saudara hari ini, memberitahukan kepada kita betapa Tuhan menghargai dan Tuhan sangat peduli dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini, dalam konteks apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dengan waktu, dengan talenta, dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita selama masih hidup di muka bumi ini. Adalah sangat penting bagi kita untuk melakukan pekerjaan kita dengan sekuat tenaga. Adalah sangat penting bagi kita untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, untuk kita lakukan dengan segenap hati kita. Oleh karena itu merupakan bagian panggilan Allah dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menempatkan dimanapun kita berada, untuk kita boleh diberkati oleh Tuhan dan kemudian kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dari hasil pekerjaan dan usaha kita. Dan juga kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan Tuhan juga ingin supaya kita boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, yaitu kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam kita melakukan pekerjaan dan usaha kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Nah, saudara yang sudah bekerja dengan segenap hati, dengan segenap tenaga Anda, nah mungkin sudah berkata sangat sia-sia oleh karena hasilnya sangat kecil. Dan mungkin juga akibat dari pandemik ini sebagian daripada hasil pekerjaan usaha Anda hilang begitu saja. Tetapi saudara harus ingat bahwa apa yang kita terima selama di muka bumi ini hanya merupakan bagian kecil saja daripada upah yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Karena suatu hari nanti Tuhan sudah menyediakan upah yang lebih besar lagi kepada kita, yang tidak pernah kita bayangkan, bahkan melampaui apa yang kita doakan. Dan itu adalah upah yang sesungguhnya saat kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, upah yang kekal dari Kristus Tuhan kita, dan di mana kita boleh menikmati segala hasil jerih payah kita selama di muka bumi ini. Nah saudara, tentu saja bahwa apa yang kita lakukan di muka bumi ini tidak menentukan kita masuk surga atau neraka. Karena kalau kita masuk surga semata-mata karena kasih karunia daripada Tuhan saat kita membuka hati kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, dosa kita diampuni dan kita diberikan hidup yang kekal. Tetapi apa yang kita lakukan dengan hidup kita, dengan tenaga, dengan waktu, dengan resources, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, menentukan upah kita di surga nanti. Itu sebabnya sangatlah penting bagi kita untuk bekerja dengan segenap tenaga kita, bekerja dengan segenap hati kita, apapun yang ditemukan oleh tangan kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah di marketplace atau bahkan di dalam pelayanan sekalipun, di mata Tuhan, semua yang kita lakukan itu sangat berharga dan Tuhan peduli. Namun demikian saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak berarti bahwa kita harus bekerja, terus bekerja dan bekerja, kemudian tetap sibuk, selalu sibuk dan selalu khawatir dengan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Bukan demikian saudara. Tetapi justru Tuhan itu ingin sekali agar saudara hidup ini produktif dan efektif. Itu sebabnya sangat penting bagi Tuhan juga untuk menentukan jadwal pekerjaan saudara dan saya.
Tentu saja tidak menentukan dengan jam dan segalanya, tetapi dalam prinsip yang berikan oleh firman Tuhan kepada kita, di mana secara alami Tuhan menentukan ada hari dan kemudian ada siang dan kemudian ada malam. Semestinya siang kita bekerja secara normal dan kemudian malam kita beristirahat, itu semestinya. Namun karena kemajuan teknologi, pada saat malam sekalipun manusia masih bekerja dan kemudian masih sibuk dengan apa yang mereka lakukan. Itu sebabnya banyak manusia berada dalam keadaan yang tidak efektif, tidak bahagia, dalam kesulitan tidur dan segala perkara yang lain karena terlalu khawatir dan terlalu sibuk dalam kehidupan mereka. Selain itu, Alkitab mengajarkan kepada kita prinsip mengenai hari Sabat, di mana Alkitab mengajarkan kepada kita dari sejak semula dalam kitab Kejadian bahwa Allah bekerja menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari, dan kemudian hari ke-7 Tuhan beristirahat. Nah, saudara harus ingat, pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Demikian juga manusia ciptaan daripada Tuhan. Dengan kata lain, salah satu pemberian berkat dan kasih karunia daripada Tuhan, karunia yang pertama, salah satu karunia yang pertama bagi manusia di muka bumi ini setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa adalah memberikan hari Sabat kepada mereka, yaitu hari ke-7 setelah Adam dan Hawa diciptakan. Saudara bayangkan betapa pentingnya di mata Tuhan untuk hari istirahat itu. Meskipun Adam dan Hawa diciptakan juga untuk bekerja di Taman Eden di mana Tuhan menempatkan mereka, namun justru di hari pertama Tuhan memberikan hari istirahat kepada mereka. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus melihat bahwa hari Sabat, hari ke-7, hari untuk istirahat, adalah karunia daripada Tuhan bagi setiap umat manusia. Namun sayang sekali, banyak manusia melihatnya sebagai sesuatu beban dalam kehidupan mereka. Harus berhenti untuk bekerja, harus berhenti untuk berusaha 1 hari dalam 1 minggu. Dan itu sesuatu yang ada kalanya sudah tidak praktikal di dalam kehidupan modern sekarang ini. Namun saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara dan saya sudah diberikan karunia ini. Maka kita harus belajar untuk menikmati karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk istirahat 1 hari dalam 1 minggu. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa hal ini sangatlah penting. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan demikian: "By the 7th day God has finished the work He had been doing. So on the 7th day, He rested from all His work." Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah diperbuatnya itu. Nah, prinsip ini saudara diterapkan dalam kalender kita yang kita pakai sekarang ini, di mana 7 hari merupakan suatu periode yang disebut 1 minggu. Dalam dunia kerja, pegawai beristirahat pada hari Minggu. Dalam 1 minggu ada 1 hari mereka beristirahat, pada umumnya dilakukan pada hari Minggu. Ada sebagian daripada negara lain yang mungkin punya prinsip yang berbeda, mereka istirahat pada hari Jumat. Ada juga yang beristirahat pada hari yang ke-6 atau hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Nah, sebagian besar kita adalah hari Minggu, itu hari pertama. Saudara, pada dasarnya ini merupakan suatu prinsip yang dilakukan oleh manusia untuk menerapkan prinsip Sabat itu, yaitu istirahat 1 hari dalam 1 minggu. Nah, Sabat itu adalah karunia daripada Tuhan, pemberian daripada Tuhan kepada umat manusia, dan patut kita lakukan dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Kehidupan dunia manusia di muka bumi ini bukanlah bekerja dan bekerja saja, tapi Tuhan menghendaki saudara dan saya juga menjadi orang yang bisa menikmati akan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita di muka bumi ini juga. Prinsip yang Tuhan ciptakan bukanlah liburan setahun sekali atau menikmati kehidupan setelah pensiun.
Tetapi Tuhan menghendaki kita mengambil waktu satu hari dalam seminggu menikmati berkat dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Alkitab mengajarkan kepada kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan ingin kita menikmati juga berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya jangan terlalu sibuk, terlalu khawatir dan bekerja tanpa menikmati berkat yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup Anda. Dan Anda tidak perlu merasa bersalah untuk menikmati berkat Tuhan dalam hidup Anda, untuk menikmati liburan Anda, untuk menikmati hari cuti saudara, untuk menikmati hari istirahat saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan berkata demikian dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Nah, orang Yahudi merayakan Sabat mereka pada hari Sabtu, karena kalender orang Yahudi dimulai dengan hari pertama itu hari Minggu, sehingga hari ketujuh jatuh pada hari Sabtu. Itu sebabnya saudara yang pernah berkunjung ke Israel, saudara tahu kalau menu pas hari Sabat atau hari Sabtu, maka banyak orang Yahudi mereka tidak bekerja, dan banyak orang mereka beristirahat dan mereka tidak melakukan pekerjaan yang biasa mereka lakukan. Nah, tetapi ada sebagian orang yang istirahatnya juga mungkin hari Jumat. Nah, bagi kita orang Kristen, kita suka memakai hari Minggu sebagai hari Sabat kita, hari istirahat kita. Dan kemudian kita berkumpul, beribadah bersama-sama. Karena saudara, selain kita menikmati akan karunia Tuhan istirahat kita, karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu bangkit pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Sehingga kita berkumpul bersama-sama, selain kita beristirahat, kita juga merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Nah, di sebagian negara barat seperti Amerika, seringkali mereka ada hari liburnya bahkan 2 hari, Sabtu dan Minggu. Mungkin karena ada perdebatan saat mereka menentukan hari libur. Ada sebagian yang ingin tetap hari Sabtu sebagai hari yang ke-7 untuk mereka beristirahat sesuai dengan perjanjian lama. Sebagian lagi ingin melakukannya sesuai dengan perjanjian baru, dan kemudian juga kalender yang ditentukan oleh Konstantin. Dan saudara, untuk supaya mereka bisa kompromi, sehingga sebagian di antara mereka Sabtu dan Minggu sama-sama merupakan hari libur. Dan sebagian besar di antara saudara yang mungkin bekerja di perusahaan MNC, mereka juga menerapkan prinsip yang sama, Sabtu dan Minggu libur. Dan sebagian juga untuk yang sekolah, Sabtu dan Minggu juga libur. Nah saudara, prinsip ini sangat penting. Selain buat kita sebagai gereja Tuhan, dan gereja mula-mula juga mereka melakukan hal yang sama. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita suatu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Misalnya contohnya dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-7 mencatat bahwa pada hari pertama dalam minggu itu, yaitu hari Minggu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Rasul Paulus berbicara kepada saudara-saudara di situ. Dengan kata lain, mereka berkumpul, berfellowship, beribadah, dan kemudian mengadakan perjamuan kudus bersama-sama di hari Minggu. Demikian juga dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 memberitahukan kepada kita bahwa pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Dan saudara, ini perkataan Rasul Paulus untuk mengingatkan mereka memberikan persembahan mereka setiap hari Minggu waktu mereka berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Dan itu yang seringkali juga dilakukan oleh gereja. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini sangat penting bagi kita untuk kita terapkan, untuk kita lakukan. Nah saudara, apakah hari Sabat itu harus dilakukan pada hari Sabtu, yaitu hari
hari yang ketujuh, atau kita orang Kristen hari yang pertama, yaitu hari Minggu. Nah, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita demikian. Dia katakan dalam Roma 14 ayat yang kelima, dikatakan, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup dan kita hidup untuk Tuhan, jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dengan kata lain, Rasul Paulus berkata, sesungguhnya yang terpenting itu bukan hari apa, tetapi prinsip yang Tuhan terapkan bagi kita untuk kita menaati Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, mengambil satu hari dalam satu minggu untuk istirahat, menikmati kasih karunia dan berkat yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa selain daripada hari Sabat yang dirayakan dalam satu minggu, satu hari dalam satu minggu, Alkitab juga mengajarkan satu Sabat yang lain yang disebut tahun Sabat. Dalam Keluaran pasal 23, Alkitab mengatakan demikian, 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu yang dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Saudara, ini merupakan prinsip tahun Sabat, yaitu setiap 6 tahun mereka bekerja, dan kemudian tahun yang ke-7 ladang mereka akan dibiarkan begitu saja. Dan kemudian hasil yang tumbuh secara alami itu akan menjadi berkat bagi orang-orang yang miskin yang tinggal di tengah-tengah mereka. Dan apabila orang miskin sudah cukup dengan apa yang mereka dapatkan, maka itu menjadi sisa makanan buat binatang yang ada. Saudara, pada masa itu ekonomi semuanya, boleh dikatakan demikian, mayoritas berdasarkan pertanian dan peternakan. Dan bagi mereka untuk istirahat 1 tahun, tidak bekerja dalam 1 tahun untuk ladang mereka, itu merupakan sesuatu yang luar biasa untuk mereka menerapkan prinsip itu, supaya mereka taat dan percaya dan bersandar kepada Tuhan. Bahwa mereka bekerja tidak hanya bergantung kepada kekuatan kemampuan mereka untuk mendatangkan berkat daripada Tuhan, tetapi mereka juga harus percaya kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, melaksanakan tahun Sabat itu. Dengan kata lain, Allah mengajar mereka selain bekerja dengan segenap hati mereka, bekerja dengan sekuat tenaga mereka, bekerja dengan rajin dimanapun Tuhan menempatkan mereka, Tuhan juga ingin mengajarkan mereka bersandar dan bergantung kepada Tuhan, bahwa pekerjaan hasil mereka sanggup diberkati Allah, mencukupi mereka, sekalipun mereka mengambil waktu 1 tahun membiarkan ladang mereka untuk beristirahat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, nah, prinsip Sabat ini bisa kita lakukan dengan beberapa hal. Prinsip Sabat adalah prinsip menghargai dan merayakan kebaikan Tuhan yang telah mencukupkan segala kebutuhan umatnya, kesetiaan Tuhan yang telah membawa mereka ke tanah yang penuh dengan susu dan madu sesuai yang Tuhan janjikan kepada mereka. Prinsip Sabat adalah prinsip kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Dia akan mencukupkan segala kebutuhan
umat yang percaya dan bersandar kepadanya. Prinsip Sabat adalah prinsip menjadi berkat dalam bentuk yang nyata kepada orang lain, mengingatkan kita bahwa Tuhan yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya, Dia mempunyai hak juga untuk menentukan, memberikan instruksi kepada kita, umatnya, untuk menjadi berkat bagi orang lain yang dalam kebutuhan. Prinsip Sabat adalah prinsip untuk kita istirahat, masa bagi kita untuk disegarkan kembali oleh Tuhan, membangun hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengarkan denyut jantung daripada Tuhan. Saudara, ini adalah merupakan bagian daripada cycle of life, suatu lingkaran daripada kehidupan yang Tuhan ingin kita lalui, di mana Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain juga. Di mana kita diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa berkat Tuhan itu tidak hanya datang dari hasil pekerjaan kita, tetapi juga karena sepenuhnya kita bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk menerapkan prinsip ini. Mungkin secara praktikal, saudara, Anda tidak berhenti berusaha dalam 1 tahun, Anda tidak karena Anda tidak bekerja di ladang dan segalanya, mungkin ada hal-hal yang tidak praktikal lagi untuk dilaksanakan. Tetapi bagi kita, saudara, prinsip Sabat ini tetap berlaku, yaitu kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita beristirahat dan membuat diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menghususkan waktu-waktu tertentu untuk bersekutu dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan juga kita belajar taat kepada Tuhan dalam segala instruksi yang Allah berikan kepada kita, dan kita belajar juga untuk istirahat, supaya kita boleh mengalami refreshing, disegarkan kembali. Nah, saudara, pada hari-hari ini banyak mungkin orang yang terkena PHK, mungkin banyak orang yang mengalami kesepian dalam usaha mereka, mungkin mereka juga kurang beraktivitas. Saya menganjurkan kepada saudara untuk supaya mengambil waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengapresiasi, menghargai waktu yang mungkin agak kosong ini sebagai waktu untuk istirahat, untuk recharge kembali. Mungkin saudara baca buku-buku rohani, untuk saudara baca firman Tuhan, untuk saudara menyembah Tuhan lebih lagi. Ambil waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan percayakan kepada Tuhan bahwa tahun-tahun berikutnya adalah tahun-tahun yang penuh dengan kelimpahan. Apa yang dirampas, bahkan apa yang diambil oleh belalang-belalang pelahap, akan Tuhan kembalikan dengan berlipat ganda. Selama hati kita percaya kepada Tuhan, hati kita bersandar kepada Tuhan, saya percaya Allah sanggup mencukupi semua kebutuhan saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, selain hari Sabat yang dilaksanakan 1 hari dalam 1 minggu, ada juga tahun Sabat. Tetapi juga sudah ada satu lagi yang disebut sebagai Sabat yang kekal. Dalam kebenaran firman Tuhan memberitahukan kepada kita dalam Ibrani pasal yang keempat, Alkitab berkata, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu juga kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku.
Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Penulis kitab Ibrani mengambil contoh daripada kisah di perjanjian lama mengenai perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Allah menjanjikan kepada mereka suatu tempat perhentian, yaitu tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi sejarah bangsa Israel memberitahukan kepada kita sebagian besar di antara orang Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian oleh karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaan mereka. Dan Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa ada suatu hari lagi, hari perhentian, yaitu hari perhentian yang kekal. Dan itu juga, saudara, merupakan kabar baik buat setiap manusia di muka bumi ini. Bahwa setiap orang yang percaya dan taat kepada Tuhan, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, kita telah ditentukan untuk masuk ke tanah perjanjian itu, yaitu Sabat yang kekal, di mana kita istirahat daripada segala pekerjaan dan usaha kita, menikmati kemuliaan, menikmati berkat, dan menikmati segala upah daripada Tuhan selama-lamanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan itu yang firman Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa apa yang kita nikmati selama ini, apa yang kita nikmati dalam pekerjaan usaha kita di marketplace, dimanapun kita berada, segala upah yang kita terima, segala hasil yang kita terima, itu merupakan hasil sebagian saja. Bahkan mungkin buat saudara, sebagian di antara saudara yang mungkin sudah bekerja keras dengan segenap hati, tapi hasilnya sangat kecil sekali, sangat minim sekali. Jangan putus asa, jangan kecewa, karena upah daripada Tuhan, upah yang sesungguhnya, upah yang kekal akan kita terima pada saat kita masuk di tempat perhentian yang kekal, Sabat yang kekal, waktu kita bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya kita harus tetap taat kepada Tuhan, kita harus tetap setia kepada Tuhan, kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Apapun situasi keadaan, gelombang badai melanda kehidupan kita, karena kita sedang menuju kepada Sabat yang kekal, hari perhentian yang kekal bersama dengan Tuhan di surga yang kekal. Dan situlah saudara dan saya akan menikmati hasil upah kita yang sesungguhnya daripada Tuhan. Nah saudara, tujuan daripada Tuhan untuk memberikan hari Sabat kepada kita adalah supaya kita boleh menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan kepada kita, sehingga kita tidak terlalu sibuk, tidak terlalu khawatir, tidak terlalu bersusah payah, sehingga kita tidak bisa menikmati berkatnya. Itu sebabnya sangat penting saudara beristirahat. Itulah sebabnya sangat penting saudara ambil satu hari dalam satu minggu, seperti hari ini. Saudara keluar bersama dengan keluarga, menikmati keluarga saudara, menikmati ibadah seperti ini. Demikian juga minggu berikutnya saudara bisa melakukan itu. Dan ini sangat penting untuk kita lakukan, untuk kita bisa menikmati kasih karunia daripada Tuhan, mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Selain hari Sabat, orang Israel juga diberikan oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan untuk mereka juga merayakan akan tahun Sabat. Saudara bisa membayangkan ladang mereka dibiarkan untuk tidak dikerjakan selama 1 tahun, hasil yang tumbuh secara alami menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini adalah prinsip yang Tuhan ajarkan kepada umatnya untuk percaya dan bersandar kepada Dia, dan sumber berkat dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhanlah yang akan bekerja dan memberkati kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan ingin ingatkan kepada kita, segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan punya hak untuk menentukan, untuk memberitahukan kepada kita bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Khususnya di pada masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini, saudara bisa jadi berkat bagi orang lain dengan berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Selain hari Sabat,
Selain tahun Sabat, juga ada yang disebut Sabat yang kekal, yaitu tempat perhentian yang kekal. Hal ini mengajarkan kepada kita prinsip kepada umat Tuhan agar mereka harus juga ingat akan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang kekal, supaya mereka tidak terpaku hanya dengan perkara-perkara di dunia ini saja. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada umatnya, kepada orang-orang yang percaya, bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Nah, kata kelegaan di sini, saudara, atau dalam bahasa Inggris rest, atau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Sabat. Inti daripada prinsip Sabat adalah ajakan Tuhan agar kita, saudara dan saya, tetap bersandar kepada Dia untuk memberkati kehidupan kita, pekerjaan dan usaha kita. Kita harus melakukan bagian kita di marketplace dengan bekerja dengan segenap tenaga kita, segenap hati kita. Namun saudara, juga kita percaya untuk Allah memberkati kita. Pandemik yang terjadi sekarang ini, saudara, telah memporak-porandakan dunia usaha, dunia pekerjaan. Kemampuan manusia sangat terbatas. Itulah sebabnya kita harus senantiasa bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bahkan di dalam dunia usaha sekalipun, untuk Allah sanggup memberkati, menopang kita. Ketika kita bersandar kepada Tuhan dengan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, dengan taat kepada Tuhan, maka Tuhan kita yang sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup membuat jalan di mana tidak ada jalan. Dia sanggup membukakan pintu di mana pintu sudah tertutup. Dia sanggup melakukan segala perkara, sebab tidak ada mustahil bagi Dia, karena Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apabila kita mengambil satu hari dalam satu minggu untuk istirahat, merayakan kebaikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menikmati berkat Tuhan, itu adalah suatu ketaatan dalam kehidupan kita. Apabila kita diinstruksikan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, maka kita belajar taat untuk juga menjadi berkat bagi orang-orang lain yang sedang dalam kebutuhan. Karena berkat daripada Tuhan adalah berkat yang sesungguhnya. Tuhan sanggup memberkati pekerjaan usaha kita. Manusia terbatas, usaha kita terbatas, tapi Allah kita tidak terbatas. Nah, bagi saudara dan saya, apabila kita sudah bekerja dan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan jerih payah kita, tetapi hasilnya masih sangat minim, jangan putus asa, jangan kecewa. Upah yang sesungguhnya, upah yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus sedang menanti saudara dan saya. Mari kita tetap setia, mari kita tetap beriman, mari kita tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, dan ada perhentian yang kekal yang sedang menanti saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu, dan mari saudara kita tutup dengan doa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh merenungkan sebagian firman Tuhan, materaikan dalam kehidupan kami, jadikan berkat untuk terus bertumbuh dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kami boleh menghadapi setiap tantangan hidup ini, oleh karena kami bersandar dan bergantung kepada Tuhan yang sanggup memberkati kami dalam segala keadaan. Mari Tuhan, Kau berkati umat-Mu, lindungi mereka, jauhkan mereka daripada segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap umat-Mu. Tuhan, Kau hardik belalang pelahap dari kehidupan umat-Mu. Engkau sendiri menghardik segala virus, segala bakteri dari kehidupan umat-Mu. Tuhan, lindungi, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Tuhan, berkati mereka dengan berkat rohani jasmani dengan berlimpah-limpah. Umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap umat Tuhan katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Minggu depan saudara, kita akan ada ibadah offline di
Mapex, tetapi untuk ibadah online akan tetap kita pasang untuk jam 10 pagi ini yang bahasa Indonesia, tetapi yang ibadah bahasa Inggris tidak kita pasang untuk minggu depan. Kita akan ibadah di Mapex, saudara, secara live offline. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di minggu depan di gedung Mapex.